Shalom. Pada malam hari ini saya ingin berbagi, yaitu untuk besok di hari Minggu. Biasa saya datang di siaran langsung otodidak Maria Magdalena Lili, berbagi berita sharing firman Tuhan dan diselingi dengan kesaksian hidup sehari-hari. Selalu hambanya bilang, kalau tanpa Tuhan Yesus saya bukan siapa-siapa, tetapi di dalam Tuhan Yesus dialah yang memampukan semuanya itu. Bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih saya. Kalau saya yang tidak sempurna ini, bisakah memilih yang maha sempurna itu? Pasti tidak akan bisa. Tetapi kalau yang maha sempurna itu mau memilih yang tidak sempurna ini, pasti bisa. Begitu ya teman-teman. Jadi diawali saya bisa menjadi pekerja Allah, yaitu datang di siaran langsung otodidak Maria Magdalena Lili, berbagi berita sharing firman Tuhan dan diselingi dengan kesaksian hidup sehari-hari. Diawali waktu itu ada pandemik virus corona. Dan di waktu itu betul-betul seluruh umat manusia di dunia berhenti dari segala hal. Berhenti bekerja, berhenti melakukan di tempat-tempat, maksudnya pertemuan di tempat-tempat keramaian. Nah disitulah saya mulai menggalinya. Kalau saya cuma duduk saja, misalnya kan hanya di rumah kan, nanti ketemu dengan anak, ketemu dengan suami itu hampir setiap hari, karena virus corona di waktu itu kejadiannya kurang lebih mau 3 tahun ya kalau tidak salah. Nah disitulah saya minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau hanya duduk manis saja, tetapi karena kita nggak bisa kemana-mana, ya otomatis yang bisa dipakai ialah media sosial. Makanya akhirnya media sosial saya pergunakan untuk pelayanan, untuk menjadi pekerja Allah. Jangan kita mengaku sebagai orang umat beriman, kalau saya Katolik ya teman-teman, hanya mengaku di mulut saja, tetapi tidak mau menjadi pelakunya, tidak mau menjadi pekerjanya. Akhirnya seperti tong kosong nyaring bunyinya. Nah, misalnya begini, kita mengerti kebenaran Injil firman Tuhan ditulis di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ya, kalau tidak salah bunyinya, firman Tuhan berguna untuk mendidik, untuk membuat orang menuju kepada jalan kebenaran, untuk membuat orang supaya mau bertobat. Itu bunyinya firman Tuhan. Tetapi terus kalau kita tidak mau menjadi pelakunya, bagaimana kita sungguh-sungguh mengerti akan keimanan kita? Maksudnya kalau tidak mau menjadi pelakunya itu seperti ini. Kalau seandainya kita melihat kejahatan, kita melihat hal-hal yang berdosa, kita itu semua menjadi pembiaran, dan kita tidak mau berani untuk mengingatkan orang-orang yang jatuh dalam dosa itu supaya mau bertobat. Nah itu namanya kamu seperti beriman tong kosong nyaring bunyinya. Kalau kita mau menjadi pelakunya, kita mengerti kebenaran firman Tuhan, dan itu pun harus berani kita menyampaikan. Kalau kita melihat orang tadi yang misalnya ribut di tengah malam, mengganggu ketenangan orang, nah jelas kalau saya sebagai umat beriman mengetahui tentang kebenaran itu, ya otomatis anak-anak yang membuat kekacauan, keributan di tengah malam, saya harus berani menegurkan untuk kebenaran. Nah, aktivitas di jam 12 malam ke atas itu aktivitas apa? Dan bahkan beramai-ramai. Nah, di situ kita harus berani mengingatkan anak-anak muda ini supaya untuk mau berbalik dan mau menyadari bahwa kalau kita diberi kehendak bebas, berarti bukan bebas yang salah kaprah, bukan bebas yang sembarangan, tapi bebas yang tahu aturan, bebas yang mau mentaati perintah Tuhan. Nah, itulah yang benar. Nah, itu berarti kita menjadi pelakunya. Jangan kita pandai berdakwah hanya di gedung gereja saja, tapi kita nggak mau jadi pelakunya. Nah, bagaimana kita mau menjadi seperti iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena kamu tidak mau menjadi pelakunya, kamu hanya diam stagnan di satu tempat, dan kamu tidak mau berbagi itu, dan kamu tidak mau mengingatkan orang yang jatuh dalam dosa supaya mau bertobat. Nah, itu jelas kan namanya iman tanpa perbuatan, dan seperti iman yang tong kosong nyaring bunyinya. Nah begitu ya teman-teman. Jadi itulah apa yang saya bagikan nanti besok di hari Minggu. Biasa saya mencari lagu-lagunya di dalam itu Mada Bakti, buku Mada Bakti saya. Dan sebelumnya di hari Kamis, Jumat atau Sabtu saya membuat materi-materi ini. Terkadang saya berpikir, Tuhan berilah, saya memohon dan minta petunjuk sama Tuhan dan minta hikmat.
Karena saya hanya tamat SD saja, saya bukan sarjana, saya bukan S2, S3, S-teler atau mungkin insinyur. Saya hanya tamat SD saja. Tapi kenapa saya diberi kemampuan? Ya itulah kasih karunia dari Tuhan. Nah, aku mengajak buat sahabat-sahabatku juga, padi semakin menguning, tetapi pekerja-pekerjanya sedikit. Karena iblis lagi mencari manusia, bukan mencari mangsa, tapi mencari manusia untuk dapat diterkamnya dan akhirnya menyesatkan manusia-manusia itu. Jangan kita tahu itu perbuatan dosa, perbuatan salah, tetapi kita mendiamkan dan kita tidak pernah menegur kesalahan itu. Jelas nanti akan ditegur oleh Tuhan. Karena di dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 8 dan 9 jelas Tuhan berfirman, kalau aku berfirman kepada orang jahat, pasti kamu mati. Tetapi kalau kamu melihat orang jahat itu dan kamu tidak mau menyampaikan supaya ia bertobat, kamu akan nyawanya orang jahat itu, kalau tiba-tiba orang jahat itu mati, dia mati dan nanti nyawanya akan dituntutkan kepada kamu. Karena kamu melihat kejahatan tapi kamu diam saja, kamu tidak mau menegur kejahatan itu. Nah, tetapi beda kalau kita sudah menyampaikan kebenaran itu kepada orang jahat. Orang jahat itu kan, orang berdosa itu segala macam dosa kan. Dosa sekecil seperti debu apapun itu juga di mata Tuhan itu berdosa. Jadi kalau kita berani menyampaikan itu dan tetapi orang itu kepala batu dan tidak mau bertobat, ya itu urusannya dengan Tuhan dan kita tidak akan dituntut oleh Tuhan. Nah, jelas di dalam Yehezkiel, kalau teman-teman nanti mau baca dan mau membukanya di Yehezkiel pasal 33 ayat 8 dan 9. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi jangan kita hanya menjadi Kristen yang stagnan saja, tetapi jadilah Kristen Katolik yang sungguh-sungguh berkarya. Dalam arti berkarya itu bisa di bidang kita apa saja kan, karena kelak dunia menujunya kepada ke sana. Makanya media sosial jangan dipergunakan untuk hal-hal yang gak penting, tapi pakailah untuk hal-hal kepentingan kemuliaan nama Tuhan juga. Begitu ya sahabat-sahabatku. Jadi saya berbagi ini, aku mengajak buat sahabat-sahabatku, seperti amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu juga tugas-tugasnya kita, para umat awam juga. Tentunya kalau kita mau menyampaikan itu, kita harus belajar firman Tuhan dulu, membacanya, khatam, baru kita bisa menyampaikan. Dan kalau ada orang yang jatuh dalam dosa dan selalu ditegur juga dengan tentang firman Tuhan, di situ nanti kita akan bisa menyampaikan itu kepada orang yang jatuh dalam dosa itu tadi. Jadi begitu ya teman-teman, jangan iman tanpa perbuatan. Kalau iman tanpa perbuatan ya itu tadi, tahu kebenaran tapi tidak mau menyampaikan. Nah disitulah kita akhirnya menjadi iman tanpa perbuatan pasti akan mati. Akhirnya menjadi Kristen yang seperti tong kosong nyaring bunyinya. Begitu ya teman-teman. Ayo teman-teman juga bisa ngikuti jejak saya. Pakailah media sosial, karena media sosial itu bisa melanglang buana kemana-mana. Karena firman Tuhan itu harus disampaikan dulu dari ujung bumi sampai ke ujung bumi, baru kesudahan dunia ini. Oke, God bless you.